Mas, selamat pagi. Pimpinan di sini siapa? Saya mau ketemu pimpinannya aja. Oh, lagi house call itu. Tapi yang sekarang yang megang di bawah dia siapa? Iya, kalau untuk pimpinannya belum datang. Mungkin sebentar lagi di jalan. Nah, kalau untuk yang di bawahnya itu dia lagi mau house call itu. Mau house call. Tapi masih ada di sini. Sudah berangkat itu. Oke. Sekarang gini. Saya kan kemarin bikin janji ya. Saya bikin janji untuk hari ini tes PCR. Kenapa kemarin saya dikirimin sementara sayanya belum ke sini. Hasil tes antigen. Terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR. Sementara sayanya belum datang. Sebentar ya, Bu. Iya, makanya ini kan aneh sekali. Orang saya belum datang kok udah dikirimin hasil. Terus dua-duanya positif lagi. Ini kan merugikan. Saya besok mau terbang ke Bali, gimana saya nggak bisa dong? Karena kalian udah bikin hasil tes palsu. Orang sayanya aja juga belum datang. Ini parah sekali loh kesalahan kalian. Terus saya kontak-kontak kemarin sampai saya kirimin message komplain di website kalian, nggak ada jawaban dari kalian sama sekali. Orang saya bikin janjinya hari ini. Berjumpa di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, hari ini kembali kita dikejutkan dengan sebuah video beredar, viral gitu ya, beredar di publik, yaitu adanya satu peristiwa seorang ibu-ibu yang melakukan keberatan kepada salah satu institusi lembaga bisnis yaitu Bumami Farmasi karena diduga kemudian ada kesalahan gitu ya. Kita menyebut kesalahan gitu karena di dalamnya adalah ternyata yang bersangkutan sesungguhnya belum pernah mengikuti tes PCR, tapi hasilnya sudah mereka dapatkan. Dan yang lebih mengejutkan adalah karena hasilnya dinyatakan positif. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi hari ini adalah sesungguhnya bukan yang pertama kali. Kalau teman-teman ingat betul peristiwa di mana di balik bisnis COVID ini ya, bisnis yang tak wajar sesungguhnya ada banyak kali dan berkali-kali terjadi. Hanya saja kemudian kita selalu bertanya ada apa di baliknya, termasuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk adalah pemerintah. Teman-teman sekalian sekedar mereview, misalnya coba kita mereview kembali gitu ya peristiwa. Misalnya kalau masih ingat ada bisnis alat tes palsu, yaitu alat tes bekas yang pernah kita ingat betul ditemukan adalah yaitu terjadi di Bandara Kuala Namu Medan. Dan juga hal yang sama juga terjadi, ada bisnis tes PCR palsu juga pernah terjadi di Makassar. Bahkan di luar tes PCR, vaksin sekalipun juga kita tahu bahwa pada saat sekarang ini menimbulkan kegesahan publik karena di dalamnya pun ada diduga banyak mafia. Bahkan ada joki, dalam hal ini adalah terjadi, jadi bukan hanya joki di tes UMPTN dan macam-macam atau tes ASN gitu ya. Ternyata untuk vaksin joki pun sebenarnya adalah praktik joki dalamnya. Dan itu terungkap ada seorang warga bahkan sampai rela harus divaksin, disuntik vaksin sampai 16 kali hanya untuk mendapatkan rupiah. Dalam hal ini adalah kemudian memberikan kemudahan orang lain mendapatkan sertifikat palsu. Teman-teman sekalian, apa sesungguhnya yang terjadi dalam peristiwa ini? Kita kembali kepada persoalan viral tadi, video seorang ibu yang keberatan karena mendapatkan hasil tes yang sesungguhnya bersangkutan belum pernah mengikuti tes. Betul, dari lembaga atau sekali lagi adalah institusi Farmasi Bumami sudah melakukan klarifikasi bahwa itu adalah ada benar kejadiannya dan ada dugaan di sana adalah kesalahan teknis yang fatal sebenarnya, dan mereka mengakui bahwa karena ada nama yang sama, yaitu adalah ada pendaftar untuk mendapatkan tes dan kemudian namanya sama sehingga yang bersangkutan kirim, ternyata yang mendapatkan hasil itu adalah dokumen itu ternyata orang yang belum pernah tes. Kita sesungguhnya tidak mempersoalkan dalam konteks kesalahan di sana saja, meskipun itu fatal sebenarnya, apalagi menyangkut soal keselamatan orang, soal kenyamanan orang, apalagi yang bersangkutan adalah akan melakukan proses untuk perjalanan keluar daerah yang dipersyaratkan pemerintah bahwa apabila seseorang melakukan perjalanan harus ada tes PCR atau setidak-tidaknya adalah antigen. Teman-teman sekalian, yang kita coba membahas dalam persoalan ini sebenarnya adalah
upaya pemerintah yang lebih rapi, lebih tertata, dan lebih tegas untuk kemudian betul-betul meyakinkan publik bahwa ini adalah betul-betul ada COVID dan harus ditangani secara serius. Bahwa tes PCR, bahwa vaksin adalah salah satu upaya untuk mencegah COVID. Bukan kemudian justru membiarkan ini menjadi bola liar untuk kemudian akhirnya orang percaya bahwa sesungguhnya COVID ini adalah tidak lebih dari bisnis belaka. Ingat, publik pernah melaporkan Menteri Luhut Panjaitan dan Menteri Erick Thohir ke KPK. Karena ada dugaan di sana adalah bisnis tak wajar dalam praktek, yaitu adalah tes PCR. Yang pada saat itu adalah harganya masih melambung tinggi sampai 500 miliar. Sekarang turun menjadi sisa 300, bahkan antigen sisa 70-an ribu. Gitu. Ini kita lihat di sana, bukan soal harga, tapi adalah soal praktis sebenarnya yang harus betul-betul ditutup rapat. Aparat penegak hukum seperti di Okalanamo, seperti yang terjadi di Makassar, yang betul sudah membongkar, sudah mengungkap, bahkan sudah menangkap. Terakhir kemarin lagi hari ini sore gitu ya, kemudian Polda Metro Jaya juga menangkap ada 3 terduga yang tersangka gitu ya, yang diduga terlibat dalam praktek bisnis yang namanya adalah PCR palsu. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Karena kita tidak berharap adalah ini ibaratnya sekedar pemadam kebakaran saja. Yang kita tunggu sesungguhnya adalah upaya lebih sistematis dari pemerintah untuk kemudian betul bisa menutup. Karena ketahuilah ini bukan praktik biasa, tapi ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran. Yang kita tahu semua bahwa virus COVID adalah salah satu virus yang disebut adalah sebagai virus yang paling mengancam, bahkan mematikan. Jadi tidak sama dengan virus-virus biasa. Makanya COVID dimasukkan dalam kategori adalah darurat. Wabah darurat yang mematikan. Maka orang yang dinyatakan bahwa positif, maka itu akan karantina gitu ya. Sehingga orang yang positif tidak boleh melakukan perjalanan keluar daerah. Akan menjadi fatal ketika orang sesungguhnya memiliki hak untuk melakukan perjalanan keluar karena tidak terjangkit virus, tapi kemudian dinyatakan terjangkit virus. Atau akan jauh lebih berbahaya orang yang sesungguhnya ada virus dalam dirinya hanya karena masuk dalam permainan mafia bisnis yang tak wajar, yang tak sehat, atau bahkan buruk gitu ya, tidak beretika, untuk kemudian akhirnya mengancam keselamatan yang lain atau keselamatan kita semua. Olehnya itu sesungguhnya adalah yang harus dipertegas di sini adalah bukan pada soal kesalahan teknis yang diakui oleh Wamen, bukan hanya sekedar di situ saja, atau ya apa yang terjadi di Kuala Namu dan di macam-macam daerah lain. Tapi yang kita tunggu sebenarnya adalah sekali lagi, pemerintah tidak boleh hanya sekedar kemudian berdiam bahwa ini adalah kasus per kasus saja. Tapi yang harus kita lihat bahwa tantangan terberat pemerintah sekarang ini adalah kepercayaan publik. Ingat, sekarang ini data COVID beberapa bulan lalu betul sudah melandai, sebenarnya grafiknya cukup turun. Tapi dalam 1 bulan terakhir ini kemudian tiba-tiba melonjak cukup tinggi. Seperti yang kita lihat di tabel berikut gitu ya. Kita lihat bahwa ketika masuk Omikron sebenarnya itu kemudian tiba-tiba publik terperangah dan ini adalah ancaman cukup luar biasa. Kegiatan proses belajar mengajar saja yang sudah sempat dilakukan dalam bentuk tatap muka langsung gitu ya, sekarang ini apa yang terjadi? Akhirnya dievaluasi kembali. Bahkan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sekarang ini beberapa sekolah sudah dinyatakan harus tutup dan kembali proses belajarnya dilakukan secara dan atau online. Itu artinya adalah bahwa COVID masih ada di sekitar kita dan mengancam keselamatan kita semua. Menjadi ironi kalau kemudian kita berdiam untuk kemudian membiarkan praktek bisnis tak wajar, praktek bisnis buruk, atau praktek bisnis yang tidak beretika itu kemudian kita biarkan saja hanya karena rupiah. Pada saat bersamaan seolah-olah kita tidak sadar bahwa ini adalah mengancam keselamatan kita semua.